Oke, maaf teman-teman, nggak apa. Tadi ada sempat kendala teknis. Jadi untuk selanjutnya, untuk percakapan tadi boleh dilanjutin lagi ke diskusinya, Kak. Sekali lagi, kami kan ngomong. Oke. Ini gua share screen aja ya. Moran. Kalian kelihatan nggak sih ini morannya? Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak. Nah, ini terkesan susah nih, terkesan susah. Tapi sebenarnya ini tuh sama dengan bawahnya ini sama dengan V ini, sama. Soalnya ingat persamaan gas ideal, ini kita anggapnya gas ideal nih untuk sekarang ya. Walaupun dia compressibility. Makanya dia ada petiknya. Dia bukan VR biasa tapi ada VR petiknya. Karena dia di sini dianggap gas ideal. Ingat di gas ideal kita ada persamaan kayak gini. Kalau semuanya C, oh ini C, sorry. Gitu. Ini sebenarnya sama. Nah, tadi kalian dari grafik atau ya sebenarnya dari grafik juga bisa atau dari sini juga bisa ya. Dari sini nih. Kalian bisa dapat VR petik seingat gua. Ntar gua cek dulu di mana ya. Bukan ini. Bukan ini. Oh, nggak ada ini. Ntar gue ingatnya dulu. Oke. Kalian tahu T, kalian tahu TR, anggapnya di sini. Kalian tahu P, maka kalian bisa tahu nilai Z-nya, anggap di sini nih, 0,8. Kalian tahu R, kalian tahu R, kalian tahu T, T biasa, maka nih yang di bawah ini tahu semua. Kalian tahu Z, kalian tahu P, P biasa, maka kalian akan tahu V biasa. V dia pada saat itu ya, bukan V gas ideal. Maka tadi yang jawab yang pilih apa? Soal yang B kan ditanya V yang benerannya nih. Nah ini. Kalau kalian mau cari tahu nilai VR petik, kalian bisa lihat di tabel yang grafik yang detail tadi, yang ada titik-titik di sini nih, kayak gini. Atau kalian ngitungnya pakai persamaan ini. Sama aja kok. Soalnya kalian tahu V. Sorry. Kalian bisa hitung nilai V pakai yang persamaan persamaan Z tadi. Kalian tahu nilai TC, kalian tahu nilai PC. Untuk soal ketiga, ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada, gue lanjut ke soal 4 nih. Nggak ada ya? Oke, gua. Kak, izin tanya, Kak. Oh iya, iya. Ini, Kak, kalau di soal itu dikasih tahu gasnya gas ideal, kan kita bisa langsung pakai rumus itu, Kak. Tapi kalau enggak kan perlu nyari PR, TR-nya dulu. Nah, kalau Z-nya itu dekat sama 1, baru boleh asumsi. Nah, dekatnya itu gimana ya, Kak? Berapa rentangnya yang oke buat gas ideal itu? Saya ragu di sana. Yang ngomong kayak gitu siapa? Waktu itu dibilang sih kalau Z mendekati 1 ya boleh dipakai asumsi gas ideal gitu, Kak. Nah, saya ragunya Z itu kan nggak exact 1 gitu. Betul, betul. Jadi kalau kalian mau beneran ngerjain soal, beneran ya, beneran jago ngerjain soal, kan kalian selalu pakai nilai Z, selalu.
Tapi yang namanya ujian kan nggak ada waktu biasanya gitu kan. Jadi kalau gue pribadi ya, hari ini gue share ke sini dulu. Kalau gue pribadi, kalau tidak ada kata ini, generalized compressibility chart, gue akan selalu asumsi semua gas ideal. Karena nggak ada waktu pas ujian. Kecuali kalau kalian emang bisa ngerjain cepet banget dan cari data di tabel cepet dan interpolasi juga cepet, ya silakan pakai yang generalize. Tapi kalau gue pribadi, kalau misalnya di soal, kalau misalnya ini nggak ada soal ini nih, gue ya selalu asumsi gas ideal semuanya. Nggak peduli itu Z-nya dekat atau enggak sama satu, intinya semua akan gue jadiin gas ideal. Mungkin satu lagi, kalau fluida kerjanya yang diketahui CO2, CO atau N2 gitu udah langsung gas ideal aja. Ya, yang menurut kalian nggak bisa mengembun. Karena yang mengembun biasa uap air kan. Jadi kalau uap air kalian nggak bisa asumsi gas ideal. Siap, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Oke. Ini soal berikutnya nih. Ntar gue pahamin dulu. Jadi ada air di sini. Ada satu tangki isinya air. Piston has a stop at half of the initial volume. What? Oke, ini ada piston. Bisa gerak ke atas bawah. Nah, sekarang gue mau nanya nih. Apa maksudnya piston yang bisa bergerak ke atas bawah? Fluida compressible, Kak. Kurang tepat. Jadi pertanyaan gue ini, kita nggak peduli liquidnya apa ya, nggak peduli ini gas, nggak peduli ini liquid, nggak peduli jenisnya apa arti dari piston yang bergerak bebas? Ayo, tahu nggak? Delta V tidak sama dengan 0, Kak. Oke, bagus. Terus, satu lagi? Ya, ada gaya gesek, Kak. Kalau gaya gesek kita tiadakan, dan biasa kita tiadakan sih untuk asumsi. Ada yang tahu? Jawabannya, tekanan konstan. Jadi kalau misalnya kalian ditanya, gimana sih cara kita membuat kondisi tekanan konstan? Ya kita kasih aja piston yang bisa bergerak. Terus kasih minyak di sini. Jadi ini tekanannya konstan. Oke, ini stopnya pas di half ya. Oke, ngerti itu. H2O didinginkan sampai ini. Oke. Pertama, draw TV dan PV. Dua-duanya sama. Untuk mempersingkat waktu, gue gambar mau TV atau PV nih? Mau tekanan atau temperatur? Kita voting aja. Mendingan mana nih? Kalau nggak ada yang jawab, gue pribadi lebih sedang tekanan dan massa jenis. Volume jenis. Kita anggap nih ada garis, terus kayak gini, terus kayak gini. Terus, lihat. Untuk tekanan 10 bar dan 500, itu keadaannya apa sih? Superheated atau saturated? Atau liquid? Ada yang bisa cari di tabel? Kalau bingung, nih, gue kasih petunjuk. Jadi yang kalian perlukan ya, cuma satu tabel, yaitu tabel A2. Tabel A2. Atau A3 juga boleh kok. Di sini
tadi soalnya itu berapa temperatur berapa? 500 derajat Celcius dan 10 bar. Oh enggak deh, tabel tekanannya. 10 bar ya, 10 bar. Ini nih. Di tekanan 10 bar, kalau temperaturnya 180, dia menguap. Dengan kata lain, kalau temperaturnya 500, dia udah pasti superheated. Yang penting kita tahu dulu, keadaannya di mana. Kita nggak peduli, kita nggak perlu nilai lain sekarang. Untuk cara ngelihat keadaan, ada yang mau nanya nggak? Nih, 10 bar, begini. Dan ini di bawah 500 derajat Celcius. Maka udah pasti dia bentuknya vapor. Superheated vapor. Maka keadaan yang di sini nih, dia ada di sini kira-kira. Gambarnya yang asal di sini. Terus didinginkan sampai temperatur 25. Ingat, implikasi piston yang bisa bergerak naik turun adalah P konstan. Maka dia turun ke arah sini. Temperatur tadi ini 179 ya, 180 lah kita buletin. Maka kalau 25 derajat, dia udah pasti ke daerah liquid. Gitu. Di sini. Nah, untuk yang A, kalian gambar gini udah cukup. Pakai tanda panah. Gitu. Jadi dari 1 ke 2. Ini jawaban untuk yang A. Untuk yang PV juga sama, kalian bisa gambar sendiri. Terus final pressure dan volume. Oke. Jadi untuk yang awal, kan dia vapor nih. Kalian udah tahu P, kalian tahu T. Maka, kalian tahu T, kalian tahu P. Maka sisanya kalian tahu. Ada heat transfer, jadi kita pakai energi H1 dan V1. Terus, gue tahu kalau di soal ini kita nggak perlu H1. Ada yang tahu kenapa? Gue cuma perlu U1. By the way, kalian udah belajar belum sih ini entalpi? Udah, Kak. Nah, terus pertanyaan gue, menurut kalian kenapa gue bisa tahu kalau kita nggak akan pakai H di soal ini? Ada yang tahu? Kontrol mass ya, Kak? Iya, karena kalau bahasa gampangnya ya, karena nggak ada gas yang mengalir. Karena nggak ada apapun yang mengalir. Dia tertutup. Bahasa tekniknya kontrol mass. Gitu. Kalau kontrol volume, kebalikannya. Kita nggak pakai U, kita pakainya H. Jadi nanti kalian bisa cari tahu ini, entah pakai interpolasi atau datanya udah ada di tabel. Terus volume akhir. Dia anggapannya, ini asumsi ya, asumsi. Di keadaan, ini gue agak jelek tulisnya. Di keadaan 2, piston menyentuh stop. Alias pistonnya nanti di sini nih. Soalnya kita nggak tahu volume kedua itu berapa. Kalau kita asumsi pistonnya stop di sini, udah menyentuh stopnya, maka kita tahu kalau volumenya ya sisanya segini. Terus final pressure dan volume. Oke. Benar. Final pressure kan nih pistonnya bisa bergerak naik turun. Jadi pressure-nya ya
Bentar. Eh, ini setelah dipikir-pikir nih agak menantang sih. Gua nggak tahu kalian udah diajarin tentang hal ini atau enggak. Ini ya caranya ya. Jadi dia turun ke sini. Pertanyaannya, apakah benar pada saat dia stop di sini, kalau misalnya dia stop, pistonnya stop di sini, sedangkan dia berubah jadi air dan airnya di sini. Jadi ini ruangan hampa, ini air, pistonnya stop di sini. Apakah benar tekanannya masih 10 bar? Gitu pertanyaannya. Ada yang bisa jawab? Enggak ya, Kak. Sebenarnya enggak. Karena dia nggak ditekan. Tapi karena kita udah gambar kayak gini, jadi kita anggapnya tekanannya sama. Padahal nggak mungkin gitu loh. Kita anggapnya tekanan sama, 10 bar. Untuk volume terakhir. Anggapannya, karena kita tahu V1 ya, kita tahu V1, maka kan ini tahu nih masanya berapa nih di sini. Maka kita tahu volume awal. Volume awal berapa kita tahu. Volume akhir yang di sini, setengahnya kita tahu. Jadi volume 1, volume 1 kita tahu. Volume 2 sama dengan setengah volume 1, kita bisa hitung. Ya, dapat volume gitu loh. Kok aneh ya jadinya ya. Terus heat transfer, work. Wait, what? Oke. Ini di bab 3 kalian juga belajar tentang persamaan energi. Yaitu kalau di sini ya, karena nggak ada perubahan energi kinetik dan potensial, maka U2 dikurang U1 sama dengan Q min W. Ini dikali M. Gitu. Maksudnya ada. Kalian bisa cari nilai U2 dan U1 bisa. Untuk U2, kalian anggapnya, jadi kan liquid nih, jadinya liquid. Terus, yang kayak tadi, aproksimasi. U liquid untuk P dan T sekian, bisa didekati dengan U fluid di tabel condensation, tabel saturation, untuk temperatur sekian. Di kasus ini 25 derajat. UF 25 derajat Celcius. U2. Jadi U2 tahu, U1 tahu, M-nya tahu. Pertanyaan sekarang Q dan W-nya gimana hitungnya? Jadi Q kita nggak bisa hitung. Kita nggak punya persamaan untuk Q. Untuk W kita punya. W sama dengan P delta V. Untuk plus minusnya gimana sih? Jadi kalau gue pribadi, gue kadang-kadang bisa nulis plus loh kayak gini. Tergantung arahnya. Jadi kalau minus artinya sistem mengeluarkan energi. Mengeluarkan energi artinya sistem harus meluas. Delta V-nya harus plus di sini. Nah, untuk sekarang dia mengecil kan, volumenya mengecil, jadi dia menerima energi. Dengan kata lain, ini kita bisa bilang Q
plus P, V2 min V1. Dia menerima energi dia, karena dia jadi kecil. Seakan-akan dia ditekan gitu loh. Jadi ini bisa minus. Tapi gue pribadi, gue nggak suka ngafalin tanda plus minus. Gue lebih suka ngafalin ke arah mana sih energi bekerja gitu. Kalian tahu dua ini, kalian tahu P, maka kalian bisa cariin tahu nilai Q. Sampai A dan C, ada yang mau nanya dulu nggak? Mau nanya Kak, Ya, untuk cari U2 itu kenapa pakai saturated ya Kak? Kan udah jadi liquid, udah jadi compressed liquid. Kenapa carinya pakai tabel saturated Kak? oke, gue coba nanya balik. Gimana cari tahu nilai U liquid? Oh, nggak ada di tabel ya Kak? Nggak ada. Kalaupun ada, dia compressed liquid. Dia tekanannya harus tinggi, dia ada tabel. Tapi kalau tekanannya rendah, gue nggak tahu ya, kalau 10 bar ada atau enggak. Kalau 10 bar ada di tabel, maka kalian pakai tabel. Kalau 10 bar nggak ada di tabel, maka kalian asumsikan yang ini. Asumsikan yang kayak gini. Gue soalnya nggak ngecek tabel sekarang. Oke? Masih ada lagi pertanyaan lain untuk sampai A dan C, A, B, C gitu? Yang D, Nggak bisa gini ya Kak? Apa ekstrapolasi dari tabel compressed liquid? Di sini sih nggak ada 10 bar, tapi nggak bisa di apa ekstrapolasi. di kompres liquid ada berapa? Paling rendah 25 bar. Artinya nggak bisa. Oh, oke Kak. Kalaupun Terus- bisa, dia kayak terlalu jauh gitu loh bedanya. Oh, oke Kak. Terus Ya. kalau kenapa pakai Q dot ya Kak, bukan Q biasa? Maksudnya Q dot sama sama W dot, bukannya iya. Sorry. Nah, gini deh. Oh, oke Ya, Kak. betul. Sorry. Gua salah tulis tadi. Q. Nah, Oke Kak, makasih Kak. thank you udah koreksi. Untuk D, gua nggak tahu caranya. Udah, D gua skip sih kalau kayak gini. Ini gua skip ya ke soal berikutnya ya. Ini sampai jam berapa sih? Nggak kemalaman nih buat kalian. Gimana, Dit? Dit masih di sini nggak sih? Halo Kak, ini DC. Tapi bukannya yang malam itu di kakak ya? Jepang. Maksudnya? Nggak, maksudnya kan tadi kakak nanya kalau misalnya kemalaman buat kita. Tapi apalagi kakak ya udah lebih malam lagi ya. Gua anak malam. Kalau gue sendiri ya nggak apa-apa. Soalnya gue aktifnya emang malam biasanya. Tapi kalian nggak apa nih? Soalnya besok Sebenarnya idealnya sampai besok UP kan? sebenarnya idealnya sampai jam 9 aja sih Kak. Tapi kalau kakaknya masih mau lanjut, mulai aja. Oh, kalau gue sih kayaknya bakal keterusan sih. Oke, kalau gitu pilihin dong beberapa soal. Kan di sini masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 soal nih.
Ada yang bisa tolong pilihin soalnya? Mungkin ini Oh iya Kak Kak, ya, yang izin gitu. bertanya Kak. Oh iya, boleh. Eh, aku mastiin aja Kak, karena tadi agak putus-putus. Jadi yang dari persamaan tadi itu kita nyari Q itu dari delta U sama dengan Q kurang W berarti Kak. Iya. Ah, U akhirnya pakai aproksimasi UPT U fluid itu Kak. iya. Eh, kalau kita nyari Q-nya pakai MC delta T itu mungkin Kak. Soalnya Mungkin, kan mungkin. Tapi artinya nanti takutnya W-nya bakal beda loh. W apanya Kak? Gini deh, MC delta T itu bisa dipakai, bukan MC delta T. Kalau di SD atau SMP dulu, ingat nggak? Kalau pas tekanannya, bukan tekanan. Kalau pas temperatur naik, kita pakai MC delta T. Terus pas berubah fase, kita pakai M dikali apa? Kalor laten atau Kalor laten gitu. Ya, Terus nanti pas di gas, kita pakai MC delta T lagi kan? iya. Artinya, kalian harus tahu kalor laten sama C liquid dan CP apa vapor. Kalau kalau tahu data semuanya ya boleh. Oh ya Kak, kan nilai C itu tadi 2 itu maksud penggunaannya bagaimana Kak? Ada CP, Oke. CV gitu. Ini pertanyaan bagus nih. Nih gue balik ke whiteboard, blackboard dulu ya. Oke. Jadi U sama dengan M CV delta T. Ini delta U. Sedangkan delta H adalah M CP delta T. Kalau gue jelasin kayak gini, ngerti nggak? Masih kurang paham Kak. Saya yang selama ini kan aku baru pakai yang Q MC delta T, tapi nggak tahu C-nya mana. Jadi sebenarnya Q sama MC delta T itu persamaan yang salah. Itu udah disederhanakan. Jadi kan kalau di sekolah dulu ya, Iya Kak. kita punya satu kontainer tertutup, isinya air, dipanasin, kita panasin pakai api gitu ya, kita panasin pakai api. Berapa sih kalori yang diperlukan? Pertanyaan gitu kan, sampai temperatur sekian. Ingat ini massa jenis, maka kita pakai U, bukan pakai H. Jadi persamaannya adalah delta U sama dengan Q min W. Sampai sini setuju? Setuju Kak. Tempatnya tertutup, rigid. Volumenya nggak berubah artinya. Dengan kata lain, W-nya 0. Maka Q sama dengan delta U. Atau Q sama dengan M C V delta T. Sebenarnya bukan Q ya, tapi ini delta U. Kalau kita pakai yang MCV delta T buat nyari U final gimana Kak? Baru masukin ke persamaan tadi yang delta U sama dengan Q kurang W. Boleh, tapi untuk kalor laten dapat data dari mana? Jadi bukan cukup keadaan U1 dan U2 sama T1, T2 saja yang kita pakai Kak. Harus kita jumlahin semuanya juga. Soalnya U kan apa? Sifat. Bentar, gimana? Kan kita tadi ngomongin ini kan MCP delta T, MCV. Aku mikir gini Kak, waktu Kakak nyinggung kan caranya MCV delta T itu buat nyari delta U. Iya. Lalu kan tadi kita agak ragunya di delta U finalnya bisa jadi nggak ada nilai di tabel. Kalau kita pakai delta U-nya pakai MCV delta T, kita cari U finalnya gimana Kak? U2-nya. Ingat nih, ini bukan U ya, tapi delta U loh. Iya. Artinya harus ada U1 lagi dong. U1 dan U2 berarti Kak. Ini terlalu jauh. Kalau kita ngomongin ini, kalau misalnya
ini state-nya liquid, kita harus bandingin dengan state liquid yang lain. Oh, Jadi anggap aja, ini anggap di sini ada 4 state. Di sini state 2, di sini state 3, di sini state 4 gitu. MCV delta T dipakai untuk 3 ke 4 dan 1 ke 2. Nilai CV beda-beda, tapi harus sama. Fasenya sama. Untuk yang di sini color laten. oh, baik Kak. Terima kasih banyak Kak. Oke. Gimana friend-friend? Ada yang udah voting soal yang mana yang mau dibahas? Kak, mungkin ngelanjutin soalnya sesuai urutan aja Kak. Soalnya itu udah sesuai prioritas gitu sih Kak. Anjay. Artinya prioritas pertama yang tadi ya, critical state itu. Ya, ini gua sleeping tuh dulu. Terus gua pindahin ke sini. Ini gue sharing, ini kelihatan nggak ya soalnya? Kelihatan nggak? Oke, volumenya nggak tahu. Rigid, nah oke, kita tandain rigid. Rigid. Dibagi sama partisi. Oke, ini udah tahu semuanya. Oh, ini T dan P tahu. Oksigen. Oksigen apakah bisa mencair? Bisa mengembun? Bisa, harus rendah banget. Tapi kita bisa anggap ini gas ideal. Gas ideal. Maka kita tahu TVP dari T dan P kita tahu V. Dari V volume jenis dan volume kita tahu massa. Terus dari T aja kita tahu nilai U kita. Bisa juga nilai H, tapi kita nggak pakai nilai H karena ini control mass. Ini gue nggak ngitung ya, gue cuma gini aja. Jadi ini semua udah tahu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 data kita tahu. Ini vakum. Oke. Partisinya dibuka. Oksigennya mengisi semua tempat. Constant specific heat. Nah, ini enak nih. Ini enak banget. Oke. And the final state. Oke, final state-nya ini dan ini. Oke. Volume of the tank. Oke. Ingat, kita udah asumsi gas ideal. Kita punya persamaan PV sama dengan RT. Oke. Yang kita tahu sekarang, ini keadaan setelah dia partisi dibuka ya, kita tahu ini, R. Rumusnya adalah R universal dibagi dengan massa molar. Massa molar oksigen kalian bisa cari di tabel, ada kok. Terus, temperaturnya ada, tekanannya ada. Artinya kalian tahu dong V-nya. P2 ada, T2 ada, maka kalian bisa ngitung V2. Ingat, masanya konstan. Masa ini konstan. Mau partisinya dibuka atau ditutup, masanya sama. Jadi, volume sama dengan V2 dikali M. Bukan M2. M. Dapat deh volumenya. Terus W. W-nya ini nih.
Oh, bentar. Sebelumnya nih ada yang mau nanya dulu nggak sampai V? Sampai volume of the tank. Kak, mau nanya Kak. Ya. Kalau misalkan ini bukan dalam kasus ini sih, misalkan dalam suatu kontainer yang volumenya tetap, jadi Ya. massanya tetap juga kan Kak. Terus berarti volume spesifik tetap, tapi kalau Ya. dikasih color bukannya kayak apa tekanan atau suhunya berubah, berarti bukannya seharusnya spesifik volumenya juga berubah ya Kak? Kalau dikasih, benar, kan PV sama RT nih, kita anggap asumsi gas ideal ya. Iya Kak. Kan PV sama dengan RT. Yang tadi konstan apa? Ini Volume sama spesifik volume. Massa juga konstan. Kalau dalam kontainer Iya. yang tertutup yang Iya. enggak. artinya V-nya konstan. R kalau gasnya nggak berubah jenis, R-nya konstan ya kan? Karena massa molarnya tetap. Artinya kalau T-nya naik, P-nya juga akan ikut naik. Sebaliknya kalau T-nya turun, tekanan juga akan ikut turun. Jadi misalnya kalau kita kasih kalor, apakah T-nya naik atau turun, kita belum tahu. Karena dia bisa aja melakukan kerja. Kan persamaannya delta U sama dengan Q min W nih. Sedangkan U itu fungsi dari temperatur, karena dia gas ideal. Maka kalau misalnya kalornya dapat 1 kalor, dapat 1 joule, sedangkan dia melakukan kerja 2 joule, maka dia ujung-ujungnya kehilangan energi. Maka temperaturnya dia turun. Jadi jadinya gini. Nah, karena temperatur turun, maka tekanan juga turun. Walaupun ini tetap. Kalau misalkan nggak gas ideal Kak, kalau nggak gas ideal kan dia kayak spesifik volume tergantung. Kalau misalkan dalam kasus eh, air gitu Kak bisa jadi saturated. Berarti dia kan kalau temperatur berubah, spesifik volume juga berubah dong Kak. Kalau ya, kan P gimana ya ngomongnya ya? Kan jadi ada 3, anggaplah ini ada Z ya kan? Kayak tadi ya, generalized compressed liquid. Kalau P-nya naik, P-nya turun, T-nya turun, apakah V-nya naik atau turun gitu pertanyaan. Kan sama ya. Kan V-nya nggak berubah. Tapi kalau diambil dari tabel kan berubah gitu Kak. Enggak, kan tadi volumenya tetap kan? Iya Kak. Jadi V-nya nggak berubah. Spesifik volume nggak tergantung T sama P ya Kak. Tergantung. Tapi kita harus lihat juga keadaan fisiknya kayak gimana. Makanya kalau di termo ya, menurut gua yang penting tuh kalian bisa pahamin gimana cara bendanya bekerja. Jadi kalau tadi kayak contoh soal yang lu kasih, bendanya itu kan di satu kontainer tertutup, volumenya nggak bisa berubah. Massa juga nggak keluar, nggak masuk. Ya dengan kata lain, V-nya konstan. Ini diset oleh keadaan fisiknya. Oh, jadi kalau misalkan kayak dikasih color, misalkan lihat dari tabel TV-nya, berarti dia naik vertikal ya, Kak? Iya, Kalau betul. misalkan, oke, Kak. Makasih, Kak. Yuk. Oke, lanjut ya. Sekarang yang W. Ingat, kita udah bahas tadi delta U sama dengan Q min W. Nah, ini juga lihat nih. W, delta U, dan Q. Semua ditanya di sini. Please declare the direction. Oke. Pertanyaan gua dulu deh. Nilai W di sini, dia nilainya plus atau minus?
apakah oksigen ini melakukan kerja atau menerima kerja? Melakukan kerja, Kak. Kenapa? Karena dia mengembang. Walaupun P-nya turun. P-nya mana? Ya ini kan 900 ke 280. Iya. Oke, betul. Dan enaknya di sini kita bisa pakai constant specific heat. Dan seingat gua ya, di tabel ada loh. Di tabel berapa ya? Ada nilai CP-CV-nya gitu. Gua cek dulu bentar. Di tabel A20. Kalian bisa lihat, itu ada nilai CP, ada nilai CV untuk gas tertentu. Nah, di delta U ini, persamaannya kan M, C, V, delta T. Dengan Q, min, P, ini delta V di sini. Delta V. Aduh. Nah, delta V. Izin tanya, Kak. Ya. Di tabel A20 itu CP/CV sama K-nya itu bisa diinterpolasi juga ya, Kak? Interpolasi gimana nih? Kan dia bukan tabel temperatur kan? Ntar gua coba buka dulu ya. 925. Ini gua share Moran dulu. Ini kan? 20 itu 19 ya? Oh, sorry. Oke, ini. Iya. Nah, ini unik nih. Jadi, kalian bisa lihat, kita anggap nilai CV ya, kita ambil oksigen aja. Karena soalnya oksigen. Lihat CV, lihat untuk temperatur berbeda, nilainya beda-beda. Terus tadi temperaturnya dari mana? Dari 35 ke 20 derajat Celcius. Nah, 35 itu 300, sekitar 300 ke 20. Kalian bisa interpolasi atau ya, kalian bisa pilih temperatur rata-rata. Soalnya gini nih, susahnya, ini gue kasih contoh aja. Anggap temperaturnya 350 derajat atau 350 Kelvin dan 300 Kelvin. Jadi kalian punya dua nilai CV. Jadi awalnya CV-nya sekian, terus didinginkan, CV-nya jadi sekian. Pertanyaannya, kalau dianggap konstan CV, manakah CV yang dipakai? Kalau gue pribadi, gue akan bagi dua aja nih. Bagi dua aja. Nggak usah lihat nilainya di sini. Atau kalau mau lebih bagus, kalian interpolasi. Itu lebih bagus. Jadi interpolasinya, kalau misalnya tadi, misalnya ini gue kasih contoh aja ya, temperatur awal 350, temperatur akhir 300. Gue interpolasi yang 325, temperatur rata-rata gitu. Dengan kata lain, gue tinggal bagi dua aja di sini. Bisa kayak gitu. Terima kasih, Kak. Dan ini gue nggak tahu kalian diajarin atau enggak. Ini kan beda-beda nilainya. Dengan kata lain, anggaplah nih T, temperatur gasnya, ini Q. Kalau MC delta T, dia grafiknya bakal lurus kayak gini. Tapi karena C-nya nggak konstan, maka sebenarnya grafiknya kayak gini. Gitu loh. Jadi persamaannya benar ya, persamaan benernya adalah Q sama dengan integral M CV dt. Ini persamaan sebenarnya. Bukan Q, ini U, delta U, sorry, delta U. Kayak gini. Ini delta U. Tapi kalau
Kita termo kan nggak sesulit ini kan. Jadi biasa kita pakai konstan specific heat. Whiteboard. Kita sekarang tulis yang ini, W dulu. W kita ada persamaannya. P, what? Bentar. Ini gimana enaknya ya? Bentar, gua agak bingung di sini. Soalnya kan dia P-nya nggak konstan. Jadi persamaan yang benar untuk kerja itu adalah integral PdV. Apakah kalian tahu nilai P? Kok ada yang aneh di sini? Delta U, ini CV. Oh, by the way, kalau misalnya kalian nggak punya ini, kita nggak punya ini, misalnya ya, gimana cara cari nilai U? Ada yang tahu? Jadi kita nggak bisa pakai CV. Ada yang tahu cara cari nilai delta U-nya? Jadi ini kan gas ideal nih. Kita tahu nilai U di sini nih, lihat deh. Dari nilai T kita tahu nilai U. Dari nilai T ini harusnya kita juga dapat nilai U2. Maka ini sebenarnya cuma U2 kurang U1. Dan sebenarnya asumsi ini nggak perlu. Asumsi ini harusnya nggak perlu. Karena kita punya nilai aslinya. Tapi intinya sama kok. Delta U kita bisa dapat dengan dua cara ini. Pertanyaannya ini kerjanya gimana ya? Permisi Kak, mau nanya. Ya. Kalau misalnya kita tinjau sistemnya itu satu kotak full itu bukan nanti kerjanya jadi nol ya? Atau nggak bisa kita tinjau gitu? Artinya bukan control mesh dong. Bentar. Control mesh. Bisa ya, Control mesh juga. bisa. Tapi keadaan satunya gimana? Kalau lu tinjau satu kotak, kan artinya ada satu sisi oksigen, ada satu sisi yang kosong banget. Kalau tinjau satu kotak, kalian harus analisa sisi oksigen dan analisa sisi vakumnya. Kalau yang gue lakukan sekarang, ya kalau yang gue tangkap ya, pembuat soal ini mau nanya, kalau misalnya sistemnya itu adalah oksigennya doang, berapakah W, berapakah delta U, dan berapa Q yang diterima oleh oksigen, gitu.
Untuk W, bentar. Bingung gua untuk W gimana caranya? Ada yang punya ide nggak? Gue buntu soalnya. Kalau delta U kita bisa cari lewat sini. Kalau kita dapat W, kita bisa cari nilai Q. Integral PDV. Kalau asumsi linear gitu Kak, dari keadaan keadaan yang apa yang 900 kPa 35 derajat Celcius sampai 280 kPa 20 derajat Celcius gimana Kak? Jadi keadaan grafik PV-nya ini V, ini P, ini volume jenis ya. Dia bakal jadi, kan awalnya kayak gini nih, harusnya gini. Tapi boleh sih, daripada nggak bisa dijawab, kan anggap lurus. Jadi kalau diintegralkan, kalian cuma perlu cari luas trapesium ini. Boleh. Asumsi boleh harusnya ya, kalau buntu banget daripada nggak dijawab. Kalau gue pribadi, kalau beneran buntu banget, gue akan pakai cara ini, jujur. Menggiurkan soalnya. Ya, gitu. Iya coy, bingung gue cari W-nya gimana. Daripada berlama-lama di sini, mending gue langsung ke soal berikutnya deh. Oke. Oke. Ini. Langsung ke soal ini aja ya, coba ya. Jadi kalau kita ngomongin logam, terutama di termo, kita nggak peduli ini, kita nggak peduli volume. Yang kita peduli adalah massa. Nah ini agak jahat sebenarnya. Jadi harusnya kita tahu massa jenis dari steel ini. Harusnya kita tahu ini. Dibagi dengan ini, maksudnya dikali dengan ini, dapatlah M. M dari bloknya. Dan ini harusnya dikasih tahu pas ujian. Ada di bagian bawah soal biasanya. Jadi awalnya ini untuk steel, terus di sini ada oil, T1, T2. T1-nya adalah 500 derajat Celcius, T2-nya 200 derajat Celcius. Oil, T1-nya itu 20 derajat Celcius, T2-nya tidak diketahui. Dari oil ke surrounding-nya, anggapannya aja tidak ada. Ini tidak ada semuanya. Diisolasi sempurna. Oke. Ini ada yang mau coba jawab nggak? Ini gampang nih. Kalau gue kasih perumpamaan dulu pas di sekolah, ada air panas, ada air dingin. Dibagi sama partisi. Ketika partisi dibuka, set, keduanya menjadi satu jenis temperatur. Walaupun di sini nanti beda temperaturnya, tapi prinsipnya sama.
Kira-kira ada yang bisa jawab ini caranya? Kalian bisa pisah-pisah ini deh. Control mesh sendiri dan ini control mesh sendiri. Jadi, kan yang panas itu awalnya steel, yang dingin oil. Q berpindah dari steel ke oil. Q kalor tanpa titik. Jadi MCV delta T untuk steel, aduh kok gini sih. Steel sama dengan MCV delta T untuk oil. Apakah kalian tahu M? Harusnya dapat. Karena dapat ini. Apakah kalian tahu M oil? Harusnya dapat. Karena nanti bakal dikasih tahu raw oil. Ya, sekitar 0,8-0,9. Kan dia lebih rendah dibandingkan air. Dapat. CV-nya harusnya dapat ya. Harusnya ada di tabel. Kalau nggak ada ya kalian biarnya CV gitu. Nggak apa. Terus delta T steel kalian tahu 300. Jadi ya, kalau misalnya kalian dikasih tahu raw, tapi nggak dikasih tahu CV, maka cara jawabnya adalah ini M steel, CV steel dikali 300 sama dengan M oil, CV oil, ini T2 dikurang 20. Ya kalian jawab pakai variabel kayak gini aja, nggak apa. Nanti kalian dapat T2 dalam bentuk fungsi dari CV kedua jenis. Nggak apa, kalian tulis kayak gini aja. Kalau nggak dapat data-data lain. Kak, itu bukan 200 derajat Celcius ya, Kak? Seharusnya 200 liter kan, Kak? Oh, sorry. Sorry. Bukan 200. Sorry. Ini T2-nya sama. Sorry. Enggak. Oke, pantesan tadi ada yang aneh. Ini T2-nya sama, jadi ini ini CV steel ini 500 kurang T2 gitu. Nanti kalian hitung-hitung, kalau misalnya ini nggak dapat angkanya, kalian jawab dalam fungsi CV aja, nggak usah. Ujung-ujungnya sama kayak cara ngitung yang pas di sekolah, pas di SMA gitu loh. Asalkan kalian ingat aja kayak gini. Dan asumsi CV konstan. Ya. Kapan pakai CV, kapan pakai CP? Kalau misalnya gue tanya balik, kapan pakai H, kapan pakai U? Bisa jawab nggak? Nyerah? Kalau pakai U pas masa atur, kalau pakai H pas full matur. Betul. Kalau misalnya kurang ngerti dengan kata-kata kayak gitu, kalau benda yang mengalir, pakai H. Kalau benda yang nggak mengalir, pakai U, gitu. Bahasa gampangnya. Terus, hubungannya, kalau pakai H, kita pakai CP. Kalau pakai U, kita pakai CV. Kita. Persamaannya tuh mana tadi ya? Ini nih. Persamaannya. Baik, Kak. Terima kasih. Iya. Ada yang mau nanya lagi sebelum kita lanjut ke soal berikutnya? Keren juga ya. Membahas banyak nih.
Gue lanjut soal berikutnya ya. Oke. Oke. Yang soal ini soal yang gua nggak gitu suka sebenarnya. Ini. Kita udah dikasih tahu nih hidrogen. Kalau kebiasaan gua, asumsinya adalah asumsi gas ideal langsung gitu ya. Terus gua baca-baca pertanyaan C, kenapa bisa disamakan dengan gas ideal? Wah, gawat nih. Artinya nggak bisa sembarangan langsung asumsi gas ideal. Gua harus cari nilai Z. PV per RT. Ya, R kayak gini boleh, atau massa molar juga boleh, bebas. Jadi kalian harus cari dulu di grafiknya, grafik Z. Ntar gua baca dulu. Ada rigid tank, ada tangki. Oke, ada dua tangki. Ada dua tangki. T1 tahu, P1 tahu, T1 20, P1 600. Volumenya tahu, volume nggak berubah, ini juga nggak berubah, sama-sama 0,5. Oh, ini TA aja deh. TA, ini PA, ini TB, terus PB. Awalnya sekian. Kita tahu keadaan satu semuanya. Terus, ini dibuka. Maka gasnya bersatu. Volumenya jadi 2 kalinya, tekanan dan temperatur harus sama. Tapi dikasih tahu nih di sini, temperaturnya 15. Jadi TA1 sama dengan 20 derajat Celcius, TB1 sama dengan 30 derajat Celcius, TA2 sama dengan TB2 sama dengan 15 derajat Celcius. Kenapa bisa 15? Kenapa bisa lebih dingin? Gua kurang tahu. Terkesan aneh. Tapi gue juga nggak yakin sih ini bisa terjadi. Oh, ada heat transfer. Ya. Dia nggak diisolasi sempurna. Jadi dia bisa lebih dingin. Oke. Oke. Seperti yang tadi gue bilang. Bentar ya. Kalian cek dulu. Kalian cek apakah Z-nya mendekati 1. Nah, tadi pertanyaan tadi, mendekati itu nilai berapa sih? Kalau gue pribadi ya. Kalau gue pribadi, Z di atas 0,8, itu gue bisa anggap gas ideal. Tapi kalau Z-nya di bawah 0,8, ini sama dengan. Kalau Z-nya di bawah ini, maka gue harus pakai persamaan ini untuk mencari nilai PV atau T. Jadi untuk awalnya gue cek dulu, oh 0,81 misalnya. Ya udah, anggapnya ini gas ideal. Karena dianggap gas ideal, maka T, karena kita tahu T, maka kita tahu nilai U1, UA1. Saya tahu nilai UA2. Ingat, kita nggak pakai H karena dia nggak mengalir. Terus apa lagi? Anggap sistemnya adalah semuanya ini. Sistemnya tapi cuma hidrogennya doang. Maka persamaannya menjadi delta U sama dengan
Q min W. Enggak, kita bagi dua aja deh. Kita bagi dua sistemnya. Yang U1, yang sistem 1 dan sistem 2. Untuk yang ini, kita tahu U1, kita tahu U2. Jadi UA2 juga ada di sini. Karena kita tahu nilai T-nya, kita tahu nilai UA2 dan nilai UB2 kita tahu. Terus final pressure. Oh, nah ini nggak dipakai tuh final pressure soalnya. Mana sih? PV sama dengan RT. PV sama RT. Kita tahu nilai kita tahu nilai T dan P. Karena kita anggap gas ideal, maka kita tahu nilai V. Karena kita tahu nilai volume jenis dan volumenya, maka kita tahu nilai massa. Massa A tahu. Kita lakukan hal yang sama dengan di sini, maka massa B tahu. Maka ketika dia digabungkan, ini total adalah massa total per volume total. Maka ini tahu sebenarnya. Ini tahu. R. Dua-duanya hidrogen. Kalau digabungin tetap hidrogen, maka ini tahu. T akhir. T akhirnya 15. Tahu. Maka ini bisa dicari. NDP bisa dicari. Sampai sini dulu. Ada yang mau nanya nggak? Kak, untuk cari V1, V2 itu pakai PV RT sama RT ya, Kak? Iya. Oh, oke. Kalau misalnya kita udah cek nih di atas 0,8 ya. Oh, oke, Kak. Cuman mastiin sih, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Kalau begini berarti nilai R itu berapa ya, Kak? R itu nilai R sama dengan 8,314 dibagi massa molar. Hidrogen 2 kan ya? Massa molarnya H2. Jadi ini tinggal bagi 2 aja. Atau deketin ke 4,15 gitu. R sama dengan 8,314 dibagi 2 sekitar kayak gini. Itu cara ngitung cepatnya ya. Tapi nggak presisi dia. Ada yang mau nanya lagi? Mau tanya Kak. Ya. Yang V yang di akhir itu masih kurang paham Kak. Kita dapatnya itu bagaimana spesifiknya Kak? V volume jenis atau bukan? Iya, volume jenis yang kita pakai di PV RT di akhir. Oh, V2 ya? Iya. Oke. Cari massa udah tahu caranya? Udah Kak, dari V1 awal dan V awal semua kan Kak? Oh iya, oke. Ini persamaan untuk total. Ya, ini untuk total nih. Yang ini. Ini gue kasih tanda ini total. V total sama dengan volume total per massa total. Volume total tahu nggak? Belum. 0,5 tambah 0,5. 1. Iya. M total, MA kita tahu, MB kita tahu. Oh. Dan massa nggak berubah. Iya Kak. Oh baik Kak. V total tahu. Nah,
Oh ya Kak, asumsi gas ideal itu berarti berlaku untuk keduanya langsung Kak di awal itu di satu Cek juga aja di dua ini. juga. Cek aja Harus kayak gini. kita cari-cari juga Kak. Di satu PRTR-nya berapa, di dua PRT, di B PRTR-nya berapa di kondisi Iya. awal itu. Atau ya kalau misalnya kalian mau cara curang, misalnya kalian udah ngitung nih. Ini kan awalnya kalian tulis apabila kalau ini melebihi 0,8 maka saya akan menganggap ini gas ideal di sebelum jawab yang A. Terus Oh, terus pas kalian ngecek, wah ketemu nih Z-nya, anggapnya 0,74. Wah gimana ya? Udah, gue tip X ini, gue tip X, gue ganti 0,7. Jadi gue akan selalu anggap dia gas ideal. baik Kak. Cara Berarti gitu yang nggak bisa disalahin. Z-nya itu berarti di awal kita ada 2 Z berarti kan Kak, untuk satu untuk A, satu untuk B, Iya. satu. Harus kita bikin keduanya ideal berarti kan. Kalau bisa gitu. Kalau males seperti gue ya, gue akan buat semuanya gas ideal. Oh, baik Kak. Terima kasih banyak Kak. Iya. Ada yang lain? Permisi Kak, untuk asumsi yang dipakai di sini berarti hanya closed system, volume dari valve-nya 0 dan sistem berjalan secara quasi equilibrium ya Kak, atau salah ya gitu asumsinya? Bentar, definisi quasi equilibrium lu apa dulu nih? Yang berjalan tidak gitu, berjalan secara perlahan dan tidak dan merata gitu. Boleh, itu boleh. Terus apa lagi ya? Yang closed system dan volume itu, valve itu udah benar Kak? Itu boleh. Itu nggak Oke. salah. Kalau sekiranya ada yang kurang nggak Kak asumsinya? Apa lagi ya? Gesekan. Tapi atau energi potensial dan kinetiknya juga dianggap 0 gitu? itu boleh sih, boleh. Oh ya, sama ini Kak, saya terkadang agak bingung tuh yang maksudnya V kecil baru ada di atasnya bar itu apa ya Kak? Sama R besar baru di atasnya bar itu bar menandakan apa ya Kak? Jadi kalau semua yang ada barnya, kalau di buku Morat, itu berbasis molar. Jadi berbasis molar. Berarti itu V bar itu sama dengan V apa Kak? V per M atau V kali M? kalau misalnya gue kasih satuannya, lo bisa tebak nggak? Satuannya itu meter kubik per mol. Meter kubik per mol, kilogram. Sedangkan massa molar itu satuannya kilogram per mol. Coba bisa tebak nggak? Oh, berarti V kecil kali M ya Pak? Iya. Oke. Berarti R juga gitu ya Kak? Sama. Oke, siap. Makasih Kak. Ya. Masih kurang paham dapat TA2 dan TB2. TB2 gimana ya? Ini di soal. Oh, itu diketahui ya. Oke, makasih Kak. Diketahui 15. Sampai sini ada yang masih mau nanya lagi? Jadi kita dapat P itu, kita dapat pressure itu kita tinjau antara PA, TA, dan VA atau PB dan VB ya, salah satu aja ya, atau gimana Kak? Kan dia gasnya bersatu nih. Jadi semua sistem tuh temperaturnya sama semuanya. Temperatur dan tekanan sama semuanya. Dan volume jenisnya juga sama. Ini harus diingat nih. Kalau bersatu, semua datanya harus bersatu juga, harus sama nilainya. Maka daripada gua hitung satu-satu, makanya gua langsung gini aja. PV sama RT total. Gua tahu T totalnya sama-sama 15. Gua tahu R totalnya karena sama-sama hidrogen. Gua tahu V total dari kayak gini. Dan P total gue bisa tinggal cari pakai rumus ini. Dan P total ini sebenarnya dibagi
bukan dibagi dua ya, tapi dipakai bersama oleh A dan B gitu. Yang udah bersatu. Kalau gue jelasin kayak gitu ngerti nggak? Tapi untuk B aku jadi penasaran. Kalau jadi heat transfer itu cari gimana ya, Kak? Kalau kayak gini. Kalau gue ya, gue akan bentar, oh bisa deh, bisa. Pertama delta U-nya dulu deh, delta U sistem. Delta U sistem itu U2, karena udah bersatu ya, U2, dikurang U awal. UA1 ditambah UA2. UB1, sorry. Ini UB1. Gitu. UA1 kita tahu, UB kita satu bisa, ini UB1 nih harusnya di sini. UB1 gitu. Kita bisa tahu karena kita tahu temperaturnya. U2 gimana? Kan kita tahu temperatur akhir. Maka ini harus tahu juga. Dengan kata lain delta U-nya kita tahu. Terus kita juga punya persamaan masatur, yaitu delta U sama dengan Q min W. Delta U sama dengan Q min W. Karena gue tinjau semuanya ini, dari awal sampai akhir. Jadi cara peninjauannya itu sekarang udah beda ya. Gue tinjau total. Mereka nggak berubah volumenya. Kalau secara total. Secara masing-masing ada. Berbeda satunya, masing-masing mengembang. Tapi kalau gue tinjau secara total, mereka volume totalnya sama. Jadi, gue bisa bilang W-nya 0. Dengan kata lain, Q adalah delta U. Delta U-nya ini. Dapat dong Q-nya. Kan dia nggak nanya Q salah satu tank, kan? Gitu. Delta U ini dapat dari mana ya, Kak? Yang mana? U-nya dapat dari mana ya? U-nya dapat dari ini. Ya U2 dan UA1, UB1 dapat dari mana gitu? UA1, Kan kita asumsi gas ideal. Di tabel gas ideal, ada di tabel hidrogen. Ntar gue cek dulu. Di tabel gas ideal yang mana ya? Ntar gue cek dulu. A23. 929. Ya, di A23 ada tuh, banyak tuh. Udah cek belum? Udah, Kak. Ada tabel H, ada tabel U kecil. Nah, sedangkan yang gue tulis di sini, ini semuanya gue pengen jadi U besar. U besar itu artinya udah dikali massa semuanya. Jadi, kalau kalian lihat di tabel A23 tadi, kalian bisa dapat nilai U kecilnya. U molar. Ya kan ya? Di tabel ada. Bentar nih, kalau kecil. Jadi, U besar sama dengan M dikali U kecil. Atau, karena kita tahunya molar, maka nih, mol dikali, ini bisa dapat di tabel. Ini bisa dapat. Untuk molnya gimana? Kan kita tahu masanya nih. Kita tahu masanya kan? Terus kita juga tahu massa molar dari hidrogen, yaitu 2. Tinggal dibagi aja 2. Dapatlah mol. Jadi kalian hitung pakai cara kayak gini, dapatlah kayak gini. Dan U2 juga caranya sama. Kalian cari tahu nilai U kecil dari temperatur dikalikan mol. Gitu.
Mol total ya. Mol A plus mol B. Dapat deh delta U-nya. Delta U besar. Terus Q sama dengan delta U besar. Ngerti nggak penjelasan gue kalau gitu? Kak, itu kan di tabel gas ideal kan 220 paling rendah. Berarti ini kan sampai 15 derajat itu ekstrapolasi aja ya, Kak? Enggak. 220. Kan Kelvin. Oh iya, maaf Kak, nggak lihat. Iya, oke. Ya kan semuanya tinggal dikalikan mol aja di sini. Ya. Intinya kalau kalian tahu massa dan kalian tahu jenis gasnya, kalian harusnya bisa cari nilai molnya. Iya, oke. Kalian besok UP jam berapa sih? Jam 7, Kak. Oh, kayak biasa ya, jam 7. Kita dapat mulai dari mana ya Kak? Dari kali bilang Avogadro. Massa molar tahu kan ya? Oh, langsung pakai massa molar aja ya Kak? Iya, kan massa dibagi massa molar. Dapatlah mol. Ini emang agak ribet soalnya dari volume kita tahu massa, dari massa kita tahu mol gitu. Lari kayak gitu. Sebenarnya yang bikin susah di termo ya menurut gua bukan masalah persamaan, tapi nggak sadar loh. Misalnya kayak gini, mol gimana dapatnya ya? Apa kayak gini-gini? Ternyata cuman dari massa dibagi sama massa molar gitu. Dan dua-duanya ada, udah kalian hitung. Kadang-kadang miss di situ tuh yang bikin kesel. Makanya gue kalau habis ujian, gue males diskusi sama temen gue, takut kesel sendiri gue. Terus, satu lagi deh ya. Bentar, gue pilihin dulu ini. Oh, oke. Bentar gue cek dulu. Oke. Ini gue yakin nggak ada di buku. Gue yakin banget yang ini. Dan ini bakal jadi soal terakhir hari ini sebelum kita tutup tutor. Coba. Jadi quality-nya kalian tahu, tekanan tahu, maka kalian harusnya tahu, kalian tahu nilai U1, kalian tahu nilai V1, apalagi? Kalian tahu juga T1. Pertanyaan gue, gimana cara tahu nilai tiga-tiga ini? Quality 85%. Tekanan sekian. Tabel A3, Pak. Gimana? Tabel A3 dulu, Kak. A30, bentar ya, gue cek dulu. A3, Kak. A3, Kak, A3. A3. Oke. Oke, betul. Dapat T1, main-main dengan rumus untuk dapat U dan V. Ya, lebih tepatnya main ke interpolasi ya di sini ya. Oh iya, Kak. Ini. Jadi ini ada air yang 85%-nya udah gas sebenarnya. Rigid, oke rigid, nggak terbuka.
rigid. Oke. Di insulasi, artinya well insulated itu Q sama dengan 0. Ini harus diingat. Q sama 0. Terus ada heater. Gitu. 60 watt. Kalau untuk heater ya, kalian bisa asumsi kalori yang keluar dari heater itu efisiensinya 100%. Jadi kalau misalnya ada listrik 60 watt dari sini, maka kalori yang di sini ke airnya itu 60 watt juga. Itu bisa. Untuk Q di sini maksud gue adalah kalori yang keluar dari box. Jadi kalori boxnya itu yang melewati garis ini nih, nggak ada nih kalori yang keluar. Airnya ya kayak gini, sebagian udah uap. Terus T2 200 derajat. Oke. Ada yang punya ide cara jawab ini? Pertama, tabel dulu kata tadi. Terus dapat di 10 bar atau 1 MPa itu kan temperaturnya 179,9. Nah gitu cari apa ya? Saat temperaturnya 200 derajat Celcius ini kita bisa tahu delta U2-nya, Kak. Kayak gimana caranya? Itu, Kak. Aku ragu juga. Kan awalnya dari yang ini kita dapat T1. Iya. Nanti karena V-nya konstan. Iya, betul. Nah, itu bagus tuh. Ayo. Kalau kita asumsikan saat state 2 dia di apa, Kak? Di apa namanya? Di superheated itu bisa, Kak? Nggak usah asumsi, kita bisa cari tahu langsung. Cari tahunya tekanan 2-nya bukannya berubah nanti, Kak? Iya. Nah. Ingat, V2 berapa jadinya? V2 sama dengan V1. Oke, bagus. V2 sama dengan V1. T2 berapa? T2 200. Oke. Ada ya? Ada. Ini ada. Ingat, kita punya 2 data, maka sisa datanya kita bisa tahu. Kita tahu P2, kita tahu U2. Gimana cara dapat P2-nya, Kak? Pertama kita cari tahu dulu, apakah di V2 dan T2 dia superheated atau masih di dalam kubah, ya? Cara cari tahunya? Ya, pakai tabel apa nih? Oh, bisa bandingin pakai tabel A2, Kak. Betul. Kita bandingin ya. Jadi kalau misalnya ini lebih besar dibandingkan V vapor di tabel A2, ya kan vapor ya? Ya, maka dia superheated. Oh. Dan kemungkinan besar kalau gue lihat dari soal ini, kemungkinan besar dia bakal lebih besar. Maka karena kita tahu dia superheated, kita mengacu ke tabel yang lain. Tabel berapa ya? A5, Kak. A4, A5. A4 kan? A4. Dua-duanya bisa sih. Enggak bisa. Satu buat kompres, satu buat superheated. A5 nggak bisa. A5 kan liquid. Oh, berarti A4. Ya, A4. Kita pakai A4. Bandingin nih. Untuk V sekian dan T sekian, berapa sih P-nya? Kalau misalnya malas cari P, berapa sih U-nya?
interpolasi. Mungkin interpolasi agak susah 2 kali gitu. Karena tekanannya nggak pas dan temperatur nggak pas. Bukan tekanan. V-nya nggak pas dan temperaturnya nggak pas. Kadang-kadang bisa. Kayak gitu. Tapi 200 derajat Celcius kan ya? Ada kok. Ya, intinya nanti kalian cari interpolasi, dapatlah nilai U. U2. Dapatlah nilai U2. Terus, habis dapat nilai U2, apa yang dilakukan? Delta U sama dengan min W jadinya, Kak. Gimana? Delta U sama dengan? Min W. Oke, sama dengan? Min W berapa jadinya? Daya kali T. Iya. Tapi di sini nggak usah pakai min W. Ini P2 dapat dari mana ya, Kak? P2 itu dapat dari interpolasi dari 2 data ini. Tapi di soal ini kita nggak peduli P2 sebenarnya. Yang kita peduli cuma U2. Karena di sini kita berbicara mengenai energi. Kita nggak ditanya tentang tekanan. Tadi nentuin dia superheated di keadaan terakhir gimana ya, Kak? Kalau ini V2 sama V1 ngerti nggak kenapa? Karena dia rigid ya, Kak. Oke, ya. Terus kita lihat nih untuk temperatur sekian kan ada kubahnya tuh. Kan ada kubah TV ya, misalnya ini TV. Ada kayak gini. Ada V vapor, ada V liquidnya di sini. Untuk temperatur berapa? Ya ada temperatur 1, T1 di sini. Kalau misalnya V2 melebihi V yang di sini, melebihi V yang ini, maka udah pasti dia ada di sini dong, di superheated. Iya, Kak. Nah, gitu. Makanya kalau dia melebihi V vapor yang ada di A2 dan untuk temperatur sekian, maka dia bisa disebut superheated. Dan kalau dilihat dari contoh dari bentuk soalnya, gue yakin 90% ini akan superheated. Gitu. Oh, bandingin V-nya, bandingin temperaturnya dengan temperatur, temperaturnya ada di sini. 200. Oh, jadi jadi P2 itu dapat dari tabel mana ya, Kak? Interpolasi dari tabel mana? Tabel A4 tadi. Berarti vapornya pakai yang vapor pada 200 derajat Celcius ya, Kak? Iya, betul. Oh, oke. Jadi kalau kan kita tahu nih keadaan kedua itu superheated. Maka kita pakai tabel A4. Superheated water vapor. Terus enak nih dia, kita udah tahu T-nya. Kita tahu T-nya, kita tahu V. Sebagai contoh, coba lihat deh, lihat tabel A4. Nih, gua langsung di sini aja, share aja langsung. Di sini nih, lihat ada tabel A4. Kalau misalnya, ini aja. Kita tahu T-nya 200. Ini sama-sama 200 nih. Terus kita tahu nih, V-nya itu sekitar 0,3. Iya, 0,3 lah. Maka lihat deh. 0,3 itu kan ada di antara ini dua kan? Maka kita bisa bilang P-nya juga ada di antara 5 bar dan 7 bar. Jadi, kalau misalnya V-nya 0,3, terus kita lihat tabelnya ini. Di sini V-nya 0,2. Di sini 0,13. Dua-duanya lebih kecil daripada 0,3.
Misalnya kita mau cari tahunya ini 0,3 kita. Oke. Maka nggak mungkin ada di dua ini, nggak mungkin. Coba kita cek yang di sini. Oh, 200 sudah lebih ya, karena nggak ada di sini. Coba kita cek di sini, 200. Ini lebih besar, ini lebih kecil. Oh, artinya tekanannya ada di antara dua ini, gitu loh. Cara ngecek P dan U. Cara interpolasi kayak gini ngerti nggak? Cara ngeceknya. Di tekanan berapa sih dia? Di U berapa sih dia gitu. Ada yang mau nanya lagi? Ada yang mau nanya? Permisi Kak, tentang yang W-nya kerja yang diterima oleh gas itu oleh water vapor-nya. Itu kan saya agak bingung di situ. Kan W biasanya dirumuskan dengan integral dari P dV gitu kan. Betul. Nah, yang saya bingungnya di situ Kak, kalau dibilang delta V-nya kan itu dianggap nol kan Kak. Nah, tapi dia terima kerja gitu. Kalau misalnya dirumuskan dalam kerjanya aja tapi dicari kerjanya dalam delta V itu gimana ya Kak? Dia menerima kerja. Tahu dari mana? Kan supaya berubah suhunya gitu. Itu W menandakan apa ya Kak? W itu menandakan adanya perubahan volume. W, adanya perubahan volume. Iya, karena integral PDV. Ya, nah untuk soal yang tadi kan nggak ada perubahan volume sama sekali gitu. Iya. Kenapa? Berarti W yang di situ itu menggambarkan apa Kak? Oh, yang awalnya kosong, awalnya setengah kosong itu nggak sih? Awalnya setengah kosong. Bentar, soal yang mana dulu nih? Soal yang terakhir Kak, yang 85% quality. Itu kan yang delta U sama dengan min W gitu, sama dengan W itu W menandakan apa Kak? W, jadi energi itu dibagi jadi dua. Dibagi jadi kalor kalau berhubungan dengan panas, dan dibagi jadi kerja kalau tidak berhubungan dengan perpindahan panas. Gimana kalau perpindahan listrik? Itu disebut sebagai W. Kita masukin sebagai W semuanya. Oh, walaupun tidak ada perubahan volume gitu Kak? Iya, walaupun dia cuma perubahan perpindahan listrik. Oh, oke. Makasih Kak. Ya. Jadi gimana Kak, saya masih kurang paham, jadi kalau perpindahan listrik gimana? Kalau perpindahan, nih gua share lagi ya. Kalau listrik, ingat nggak dulu kita pernah belajar daya sama dengan V dikali I. Pernah dengar ini? Terus kalau kita mau jadi energi listrik, W ya sebutnya ya. V dikali I dikali T. Nah, ini sebenarnya kerja ini sama. Berarti nih ya Kak, kita tuh untuk soal ini intinya kita bakal cari delta U. Delta U itu dari yang 100 derajat dan saat awal. Nah, itu kita juga kurangin dengan sama dengan negatif usaha karena Q-nya itu 0 karena wire isolated ya. Iya. Dari situ bisa dapat waktunya. Ya, betul sekali. Baik Kak, terima kasih. Oh, terus untuk arah W, karena ini masuk, energinya masuk, maka ini jadinya min VIT gitu. Karena arahnya masuk, arah energinya masuk. Atau kalau misalnya kalian nggak mau ribet ya, kalian nggak usah tulis W, kalian langsung tulis
VIT atau ini watt berapa 60 kali T gitu. Kayak gini langsung boleh kok tanpa tulis Q min W. Ada lagi yang mau nanya? Kalau nggak ada, kita udahin aja nih. Mau nanya, Kak. Yuk. Tadi yang ini, yang masalah volume evaporator itu kan tadi V2 sama dengan V1 kan, Kak? Oke, yang Berarti ini ya. iya. Hah? V1 itu bukannya pas dia masih jenuh gitu ya, Kak? Iya. Berarti kayak ada, enggak tahu sih, kayak bingung gitu, Kak. Ini kan evaporator itu berarti dia udah 100% gas, tapi Betul. kenapa bisa lebih besar gitu maksudnya? Bentar, apa yang lebih besar nih? Oh, V1-nya. Oh enggak, jadi bentar, betul juga ya. Oh, bentar ya. Jadi gua jelasin dalam bentuk grafik dulu. Misalnya kita punya grafik EV. Gua buat ini EV, ini T. Kita punya grafik kubah kayak gini. Kita punya garis gitu ya. Garis keadaan P konstan. Initially dia ada di 85%, di sekitar sinilah. Sampai grafik ini jelas atau enggak? Jelas, Kak. Oke. Terus rigid, dia dipanasin rigid, artinya dia menerima energi. Karena volumenya nggak bisa berubah, maka dia antara naik atau turun di sini ya. Nih, di titik ini antara naik atau turun. Tapi karena dia menerima energi, dia naik arahnya. Arahnya naik. Nah, lihat deh. Dia bisa keluar kubah atau bisa tetap di dalam kubah ya. Ini kan. Sampai dikasih lagi nih keadaannya. Mana? Keadaannya 200 derajat. Kita tahu gimana ya namanya? Ada satu garis lain kayak gini yang beneran menyentuh V di 200 derajat. Gitu. Ini V, ini T2. Dan dia keluar dari kubah gitu loh. Kalau penjelasan lewat grafik kayak gini. Jadi dia naik, menyentuh garis, pas-pasan di 200. Kalau secara grafik masih bingung nggak? Masih paham, Kak. Gimana? Paham, Kak. Tapi itulah, Kak. Kenapa bisa V lebih besar dari V evaporated gitu? Kalau dari grafik paham ya, kayak gini ya. Oh ya, paham. Ini menyentuh di luar kubah, makanya gue bisa anggap ini sebagai superheated, oke? Oke. Nah, titik ini itu di sini nih. Oh ya, ngerti. Makanya kalau V-nya lebih besar dibandingkan yang ini, maka dia vapor. Dia superheated vapor, gitu loh. Oke. Tapi itu nanti di tekanan berapa ya, Kak? Kita nggak tahu. Makanya kita cari tahu tekanannya lewat sini. Kita punya data V2, kita punya data T2. Karena kita punya dua data, ingat, kalau kita punya dua data, kita bisa cari semuanya. Oke. Oh ya, Kak. Udah ngerti, Kak. Terima kasih. Oke. Udah? Nggak ada lagi yang mau nanya? Kok stop sharing dulu? Kak, maaf. Mau nanya tadi saya agak lost. Itu tadi kita tahu yang state kedua itu superheated dari mana ya?
Yang ini ya. Iya, Kak. Jadi state pertama di sini nih 85% kan quality ini. Jadi 85% menuju gas dia. Dia di sini. Sampai sini dulu ngerti nggak? Ngerti, Kak? Nah, terus dia kan di contain di rigid container. Maka dia geraknya kalau nggak ke atas ya ke bawah, vertikal gitu. Karena V-nya harus konstan. Terus kita tarik nih, ada satu garis lain, satu garis P konstan lain, dia menyentuh di garis tersebut pas di 200 derajat Celcius. Dan dia geraknya naik, karena dia menerima energi dari heater. Dia naik ke sini. Sampai sini, mau nanya nggak? Sampai sini dulu deh. Dia menyentuh pas di 200 derajat Celcius. Ini volume jenisnya sama berarti ya? Volume jenisnya konstan, makanya nih V2 sama V1. Oh iya, Sampai sini jelas? jelas, Kak. Oh, tadi sorry ada salah dikit. V ini ya, lihat ya. Ini kan kalau gua zoom di sini ada V sekian, V saturated di temperatur T2 di sini. Di sini. Kalau titik kita ada di sebelah kanannya dia, maka sudah pasti ini superheated. Itu harus diingat. Bukan di sini titiknya. Kalau titik kita ada di sebelah kanannya titik paper di temperatur T2, di temperatur yang sama maksudnya. Maka sudah dipastikan titik kita, state kita yang kedua, itu ada di superheated. Makanya ada tulisan kayak gini. Kalau lebih besar dibandingkan V vapor, bisa dicari di tabel A2 untuk temperatur T2, maka sudah dipastikan dia superheated dari sini. Oh, jadi kita rujuk ke tabel A2, terus lihat yang 200 Kelvin, itu V vapornya itu berapa gitu ya? Iya, terus kita bandingin sama V2 kita, yang sama dengan V1. Oh, karena lebih besar yang V2-nya, jadi itu ya, Kak? Jadi superheated gitu ya? Oke, Kak. Maka setelah kita tahu superheated, kita rujuk ke tabel A4. Untuk mencari nilai P kalau lu mau, dan nilai U. Itu maksudnya kalau aku yang mau, maksudnya gimana, Kak? Kan nggak ditanya di soal. Oh, iya, iya. Nilai P nggak ditanya Oke. di soal. Iya, Kak. Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke. Yang lain? Monggo. Adit masih di sini nggak sih? Atau udah DC dia? Ada gua, Kak. Woi, ada Ivan. Nah, Gimana Ivan? Udah anjir ngaret juga ya? ya, ngaretnya sejam, tapi nggak apa-apa. Kalau emang pada mau lanjut ya nggak apa-apa. Gimana? Ada yang mau ditanya lagi nggak? Friend 20. Mantap nih, banyak yang nanya. Mau nanya singkat aja Kak. Kalau untuk keadaan dari satu keadaan ke keadaan lain, Z-nya bisa berubah atau tetap sama? Gue nggak bisa ngomong jawaban yang mana. Soalnya untuk tahu nilai Z, kita perlu tahu nilai PR dan TR kan? Iya Kak. Jadi ya bisa sama, bisa beda. Tergantung nilai Z. Oh, oke. Berarti tergantung soal ya Kak? Iya. Dan ini sebagai patokan aja ya. Semakin kecil tekanan, ataupun semakin dingin gas, Z-nya mendekati 1.
semakin panas gas, semakin panas gas atau semakin kecil tekanannya, Z-nya mendekati 1. Itu kalian boleh catat atau boleh nggak catat, nggak apa, bebas. Gitu. Yang lain? Udah pada capek? Oke, kalau udah nggak ada, kayaknya tutornya sampai sini dulu aja ya, Fred ya. Kasian saya pada capek 3 jam belajar termo. Iya. Gimana? Dihitung mundur aja ya. 5, 4, 3. Sudah mabok Kak saya. Bagus, bagus, bagus. 2, 1. Oke. Ya udah, kalau gitu tutor hari ini dicukupkan dulu aja. Makasih teman-teman yang udah hadir. Kalau misalnya ada eval atau ada masukan terkait tutor ini, bisa langsung PC aku atau Adit tadi ya. Kontaknya bisa dicari di grup M18-1920 aja. Oke, thank you juga buat Kak Kevin udah mau nutor hari ini. Rencananya Kak Kevin ini akan memberikan tutor setiap 2 minggu sekali ya, teman-teman 20. Kalau misalnya ada yang punya usul atau apapun terkait hal itu, boleh juga kontak aku atau Adit tadi. Ya, kalau gue sih mikirnya daripada sekali langsung jebol 3 jam kayak gini nih, mending Nah, iya. kayak sekali tapi sekali sejam gitu, pelan-pelan. Nah, iya, soalnya kan kadang belajar nggak bisa dalam semalam ya. Kalau gue sih nggak bisa, kalau gue nggak bisa. Nah, gitu. Oke. Yaudah kalau gitu, thank you semuanya. Boleh live dari Zoom ini. Buat yang tadi record, Ya, boleh. record kan? Buat yang record tadi kan berarti kan kepisah kan Kak tadi. Mungkin yang pertama nanti biar diurus Adit, terus yang kedua nih yang record siapa ya? Sorry, nggak tahu aku. Yang record Novel, Kak. Oh, Novel. Ya udah. Novel nanti kontak aku ya. Kontak lainnya ada di grup juga. Oke? Iya, siapa? Nanti aku ingetin dia. Oke. Thank you semuanya. Ya, thank you Sampai guys. ketemu. Dadah. Oke, terima kasih banyak Kak. Makasih Kak Kevin. Makasih Kak. Yo, Terima kasih Kak. Makasih Kak. Thank you Kak Makasih banyak, Kevin. Kak. Sampai jumpa lagi.